Halo sahabat tani semua di seluruh Indonesia, sering garuk-garuk kepala nggak sih di sawah sambil mikir, kok ya hama ini datang lagi, kayak nggak ada kapoknya? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas jawabannya bareng-bareng. Salam petani hebat. Kenalin, saya Cepianto, penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang bakal nemenin Bapak, Ibu, dan sahabat tani semua. Anggap aja kita lagi ngobrol santai di saung ya, membedah masalah yang sering bikin kita pusing 7 keliling ini. Pasti pernah kan ngerasain gitu? Rasanya baru kemarin disemprot, paginya udah ada lagi. Kemarin diusir, besoknya malah bawa temen-temennya. Gemes banget kan? Nah, pertanyaan besar inilah yang mau kita cari jawabannya. Yuk, kita mulai. Oke, langkah pertama. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi nih, kalau buat hama, pepatahnya kita ubah dikit. Tak kenal maka tak bisa diberantas. Jadi, sebelum kita maju perang, kita harus kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya yang kita sebut hama itu? Nah, ini dia definisinya yang paling gampang diingat. Menurut ahlinya langsung, Bapak Agusman, seorang pengamat hama itu ya semua organisme pengganggu yang wujudnya itu bisa kita lihat langsung pakai mata telanjang. Termasuk serangannya, bekasnya kelihatan jelas. Nah, ini dia kata kuncinya. Kalau kita bisa lihat makhluknya tanpa perlu mikroskop, mau itu tikus, belalang, walang sangit, atau wereng, berarti itu namanya hama. Gampang kan? Jadi kita bisa langsung tahu, oh ini dia lawan kita. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Pertanyaannya, kenapa sih mereka betah banget muncul di lahan kita? Apa sawah atau kebun kita ini semacam restoran bintang 5 buat mereka? Yuk kita bedah akar masalahnya. Ini dia biang keladinya sahabat tani, ekosistem yang terganggu. Coba bayangin deh, lahan kita itu ibarat sebuah rumah besar yang isinya macam-macam makhluk hidup. Nah, kalau rumahnya berantakan, nggak seimbang, pasti ada aja masalah yang muncul. Dan seringnya tanpa kita sadari, kitalah penyebabnya. Kegiatan kayak bakar-bakar lahan, nebangin pohon di sekitar sawah, dan nah ini yang paling sering, penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Semua itu ibarat ngerusak pondasi rumah besar kita tadi. Keseimbangan alamnya jadi goyang. Dan inilah akibat paling fatal dari ekosistem yang rusak itu. Musuh alaminya hama, kayak laba-laba, capung, bahkan ular sawah yang nggak berbahaya itu, pada ikut mati atau pergi. Padahal mereka ini satpam gratis kita loh. Satpam yang harusnya jagain tanaman kita dari hama. Kalau satpamnya nggak ada, ya jelas malingnya pesta pora kan? Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu penyebabnya. Terus solusinya gimana, Cep? Tenang, jangan panik dulu. Ada kok cara pengendalian yang benar dan cerdas. Kita sebut aja ini 4 lapis pertahanan buat benteng sawah kita. Nah, dengerin baik-balik ya, urutannya ini penting jangan dibolak-balik. Pertama, cara fisik. Contohnya kayak gropyokan tikus rame-rame itu. Kedua, cara mekanik, kita pakai alat bantu kayak perangkap. Ketiga, yang paling penting nih, cara biologi, yaitu dengan menjaga musuh alami tetap ada di sawah kita. Nah, baru yang terakhir, kalau semua cara udah dicoba dan serangannya udah parah banget, baru kita pakai cara kimia. Ingat ya, kimia itu jurus pamungkas, bukan jurus pembuka. Terus, kapan kita boleh pakai jurus pamungkas itu? Nah, ada hitungannya. Namanya ambang batas ekonomi. Biar gampang, contohnya untuk hama penggerek batang, standarnya itu kalau kerusakan udah mencapai 10%. Kalau masih di bawah itu, percaya deh, nyemprot pestisida kimia itu malah bikin rugi. Jadi, diamati dulu, dihitung dulu, jangan asal semprot. Lanjut! Sekarang, ayo kita jadi detektif di lahan kita sendiri. Soalnya, setiap hama itu punya cara merusak yang beda-beda. Kalau kita kenal tipe serangannya, kita bisa lebih pas nentuin tindakan apa yang harus diambil. Secara garis besar, ada 4 tipe serangan utama. Ada tipe pengerat. Ini juaranya tikus, yang motong-motong batang padi. Terus ada penusuk dan pengisap. Kayak wereng yang nyedot cairan tanaman sampai kering. Lalu ada penggerek. Nah, ini kerjaannya ulat yang ngebor masuk ke dalam batang. Dan yang terakhir, pengunyah. Contohnya belalang yang doyan banget makanin daun. Coba deh cek tanamannya, serangannya masuk tipe yang mana. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa jadi petani cerdas yang hamanya tumpas, tapi lingkungan tetap sehat? Kuncinya ada di sikap dan langkah-langkah yang kita ambil waktu serangan itu terjadi. Ini dia rangkuman strateginya. 1. Kalau bisa, pakai varietas yang tahan hama. 2. Jaga lingkungan sekitar sawah kita, biar musuh alaminya betah. 3. Selalu hitung dulu kerusakannya sebelum bertindak. Dan yang paling penting dari semuanya,
Jangan panik. Serius, kepanikan itu cuma bikin kita ambil keputusan yang salah, kayak langsung nyemprot dosis tinggi. Kalau bingung, mending konsultasi dulu. Nah, ini yang harus selalu diingat baik-baik. Bapak, Ibu, sahabat tani semua, kalian itu nggak berjuang sendirian. Di setiap wilayah itu ada PPL seperti saya, ada juga pengamat hama. Jangan pernah sungkan buat nanya, buat diskusi. Manfaatkan kami. Kami ini ada buat membantu sahabat tani semua. Oke, sebagai penutup obrolan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya. Selama ini kita mungkin sibuk banget memusuhi hama. Tapi pernah nggak kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi kawan yang baik bagi para satpam alami di sawah kita? Jawabannya ada pada cara kita bertani setiap harinya. Terima kasih banyak, salam petani cerdas.